Oke. Ya, halo, tes. Ya, sudah. Speakernya matiin biar gak gema. Ya, apa Pak? Oh, ini audio juga boleh. Yang lain ini audio. Ya, di audio boleh. Oh, Itu nggak ada yang live video, ada itu beberapa cuma. Ini namanya apa aja nih? Sintias apa Sintias? Hah? Oh ya. Oh, itu memang nama aslinya apa? Nama di komputer gitu. Oh iya. Ini Labcom. yang tulisannya Letcom siapa? Oh, saya juga Labcom namanya. Di Manggarai. Yang Jadi namanya tadi apa tadi ngelacak. siapa? Apa? Tadi saya yang di Manggarai. Jadi tadi ngelacak. Baru dapat sekarang. Jadi Itu ketemu. iya. Oh ya udah. Kasih tahu. Sambil napas dulu, minum. Kok bisa hilang di Manggarai? Jatuh. Ditemuin sama tukang bajanya. Terus dia pergi gitu. Oh, saya pikir ketemu sama abang-abang, terus kenalan, Yes. terus ternyata abangnya CEO dari mana gitu. Saya ngilang dong Pak. Ya, Gini, Pak. nanti tanya temennya ya Iya kalau Pak. ada materi yang kelewat. Soalnya kalau geologis itu kelewatan tuh kadang-kadang susah ininya. Ya. Soalnya masalahnya gambar yang kita bahas itu bukan. Kalau angka mungkin bisa kita nalar. Oke, kita share dulu ya GeoGebra ya. Nah, di sini saya pakainya GeoGebra Classic dulu. GeoGebra Classic yang 5 tapi ya bukan 6 ya. Tampilannya sama nggak? Sebelum ke materi kita bahas GeoGebra-nya dulu nih. eh di GeoGebra itu kan, sebentar. Kalian sebelumnya udah pernah pakai GeoGebra ya pasti ya. Sampai tahap mana pemakaiannya? Jadi saya biar nggak kejauhan atau terlalu kedekatan gitu ya. Tergantung Pak. Ya, basic tuh belum jelas. Basicnya tuh yang mana? Baru buka aplikasi Pak. Apa? Basic tapi sudah bisa bikin animasi pakai GeoGebra misalnya. Kalau Aniki, nah, kalau saya, Yang lainnya? yang lain belum. Tadi Grafik dua dimensi, tiga dimensi. 2 dimensi, 3 dimensi. Oh iya. Ini Informasi juga udah. geometri transformasi. Oh, pernah juga. Ya, Ya, kalau yang sekarang belum pernah ya. Nah, di GeoGebra ini itu ada 3 jenis, ada 2 jenis tampilan sebenarnya. Jenisnya ya ada 2 ya. Di view, nah ada grafik, grafik sama grafik 2 itu sama 2 dimensi ya. Nah, kemudian ada 3D grafik, grafik 3 dimensi. Nah, ini tampilannya sebenarnya ya. Kalau kita membuat titik di sini, misalnya di 2 dimensi, titik A, nah di situ juga akan muncul titik A-nya. Nah, hanya saja yang kita kenal pada umumnya, kita kenalnya kan ini sumbu X ya, yang salingan warna hijau, ya kan? Kemudian ini X negatif, ya. Kemudian ada Y negatif, ada Y positif. Nah, aplikasi untuk geometri deskriptif sendiri sebenarnya belum ada. Nah, maka kita akan gunakan GeoGebra ini sebagai media untuk melukis dalam mata kuliah geometri lukis. Nah, hanya saja kita harus mengubah pemahaman kita sebelumnya ya. Dari yang adanya sumbu X positif negatif, Y positif negatif, sekarang kita ubah. Hanya ada sumbu X positif, Y positif, dan Z positif ya.
Angka-angka ini kita sembunyikan dulu biar tidak membingungkan. Ya, jadi angka-angka itu kita sembunyikan dulu. Nah, angkanya hilang ya. Hah? Loh, oh tadi itu basic sebenarnya. Oke. Belum berarti Pak. Nah, oke. Iya. Jadi seperti ini caranya. eh Layarnya tampil seperti ini semua dulu ya. Oke, layarnya tampil. Kalian klik kanan, pilih grafik. Klik kanannya pada lembar kerja grafik ini. Kalau di komputer pakai GeoGebra 6 mungkin agak berbeda ya caranya ya. Makanya kita harus samakan dulu. Kalau saya pakai 5 ya kalian harus pakai 5 juga. 5 ya. Nah, ini klik grafik sudah muncul di sebelah kanan ya. Properties ini namanya atau preference ya. Nah, kalau nggak muncul biasanya itu kalian ada objek yang diklik biasanya. Misalnya nih, nah dia nggak akan muncul loh. Munculnya yang titik A, B, dan seterusnya. Oke, sekarang kita muncul nggak nih basic, x-axis, y-axis, grid. Ada yang pakai bahasa Indonesia nggak di komputernya? Kadang-kala istilahnya agak berbeda. Nah, pilih x-axis, so number-nya di centangnya dihilangkan. Y-axis, centangnya dihilangkan. Grid juga sama. Grid nggak usah lah. Grid kita pakai yang mayor aja ya. Kita pakai mayor gridnya. Jadi yang kotak-kotak besar. Kotak-kotak kecilnya nggak usah kita pakai. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Nah, mungkin untuk pengenalan juga di GeoGebra basic itu ada dimensinya ya. X minimal negatif 12,52 itu artinya titik yang paling kiri di sumbu Y ya. Sumbu X ya. Dan seterusnya. Saya rasa ini nggak usah kita otak-atik sih. Karena kalau kita geser-geser itu juga akan berubah secara otomatis. Oke. Ini juga sama, Y aksis sudah. Nah, kalau seandainya mau dikasih label sumbu X sumbu Y bisa di sini. Karena labelnya bisa kita ubah-ubah. X gitu ya. Kalau mau nanti Y tinggal ketik aja Y gitu. Dia munculnya jadi X. Sumbu sumbu X kan tetap X ya. Nah, sekarang sumbu Y-nya, sumbu Y-nya jadi apa sekarang? Z, betul. Kita ubah jadi Z. Paham ya? Yang Y-nya nggak usah kita tulis nggak apa-apa. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Nah, sekarang kalau membuat titik pada GeoGebra pakai yang mana? Ya, yang poin. Nah, sekarang kita balik ke soal. Soal yang nomor 1 tadi yang dikirim si Zidan. Mhm. Tentukan proyeksi dari A003. Nah, A1-nya mana? Hah? Di buku halaman Di buku. Halaman 19. 19. Kalau di filenya halaman 20. Tentukan A1, A2, dan A3. Jadi kalau diminta lukiskan proyeksi-proyeksi, berarti kan A1, A2, A3 ya, yang suruh gambar. Jadi kita tidak gambar di bangun rumah. Ada yang mau mencoba? Silakan.
Tadi saya share screen ya? Iya. Kok hilang ininya? Enggak, ini yang biasanya buat annotate apa yang di atas? Oh, Oh, oh ada udah. Tadi saya sembunyikan. Apa yang mau mencoba? Saya kasih, bukan kasih kue ya. Masa saya kasih, oh sini bisa share ini nggak? Share layar. Yang bisa, bisa, bisa Pak. mana? Contoh Remote share. control ya? Maksud saya misalnya nih, Zidan, coba saya kasih ke Zidan. Kamu yang mana akunnya? Zidane MRP apa yang ZN? Saya yang Ya, lagi saya pakai di iya, ini komputer yang sekarang. MRP. Hah? Di dan yang MRP. Yang Nah, ZN yang record. coba sekarang Zidan. A1, bisa gerakan di situ kan? Bisa. Coba A1. Oh, saya Ya, jadi saya kasih kontrolnya ke yang mau mencoba. Nah, itu yang ngerain Zidan ya, bukan saya ya. klik. Oke. Kok nggak bisa diklik ya Pak? Hah? Tapi nggak bisa ngaklik apa? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Sebentar. Oh, udah, bisa, bisa. Mana bisa? Tadi bilangnya bisa. Nggak bisa ya? Sebentar. Klik kanan bisa nggak klik Kayaknya kanan? nge-lag deh Pak. Kayak nggak bisa nge-lag. Lah itu scrollnya bisa scrollnya. Coba dulu ya. Kayaknya Bagus. konsolnya gitu nge-lag deh Pak. Zidan AS Oh, settingannya ini mungkin settingan kontrolnya nggak full Settingan kontrol dari mana Pak? dari saya. Oh, Tunggu aku cek dulu. Oh ya nge-lag nih. Desktop aja nggak bisa. ah, Gara-gara komputermu ini. Nah, sebenarnya ada Google Classroom. Classroom pernah pakai nggak Google Classroom? Hah? nah, Sudah pernah? Google Classroom. Hmm. Sudah. Nah, kalau pakai itu kan enak tuh masing-masing bisa mencoba sendiri. Coba.
Nah, itu di room chat saya kirim link untuk GeoGebra Classroom ya, bukan Google Classroom ya. Bukan bukan Google Classroom. Oh, tadi yang saya tanya GeoGebra Classroom dikira Google Classroom. Iya. Oh, bukan. Oh itu tuh. Ah, ya sekarang coba. Oh, baru berapa? Tiffany. Nah, tadi yang soal nomor satu dulu, bisa nggak? Nah, lainnya kan bisa ngelihat tuh Tiffany ngerjakan. Oh, soalnya gimana Pak? Yang A1 ada. Kalau saya sign in nggak apa-apa ya. Tadi perintahnya kalian klik tools ya. Tools itu kan ada tuh, tools. Nah, cara ngasih titik segala macam kan ada di situ tuh. Kapan hari. Masih bingung caranya ya? Oke, sekarang gini lihat dulu. Saya kasih contoh dulu. Saya share screen aja dulu ya. Yang Gegebra Classroom-nya nanti soal berikutnya. Nah, soal nomor satu itu titiknya berapa tadi? Titik A-nya berapa? A 0,0,7. Tiga Pak. Oh, 3. Tadi bilang 7 siapa? Belum ada. Kayaknya depan saya nih. Ya, apa? Oh, tak pikir ada orang pakai mukena ini. Ternyata apa? Korden ya? Iya Pak. Oh kan kita pakai. Ketik apa? Nah, titik A1-nya yang mana? A1. Berapa, koma berapa, koma berapa? 0,0,3 ya? Oh, titik A1-nya yang mana? Ini yang saya sebutkan tadi titik A. A1-nya yang mana A1-nya? 0,0,3. 0,0,0. Y-nya berarti, sorry, Z-nya itu yang 3 ya. 1, 2, 3 di sini. Ini, bukan. Titik A1-nya ya di 0000. Ya, jadi ini titik A1. Jadi nulisnya gini ya, A1 ya. A_1. Nah, itu jadi A1. Ada yang tanyakan nggak di sini? Kalau di GeoGebra, kalau secara default, kalau yang titik kalian buat itu warnanya hitam, itu artinya dia titik tetap. Nggak bisa digerak-gerakan. Kalau seandainya kalian buat warna biru kayak ini, nah itu artinya bisa digerak-gerakkan tuh. Ya. A2 yang mana A2? A2, ayo A2. A2 itu proyeksi titik A terhadap bidang P. Berarti terletak pada sumbu X dan sumbu Y. Maaf, bukan. Terletak pada sumbu X dan sumbu Z. Berapa?
3. Oh, banyak sampai 6. 0,0,0 lagi, Pak. 0,00 lagi di sini. Di titik pusat lagi. Kan. 0, iya, betul. Di sini letaknya. Iya. Nah, itu kita ganti namanya menjadi A2. Itu ya. Jadi A2. Lalu A3-nya yang mana A3-nya? Sama, Pak. Sama di situ ya. Nah, berarti bisa kita tulis A2 sama dengan A3. Itu ya. Ada yang tanyakan? Nih, bisa yang segini ya. Pakai caption kalau seandainya lebih dari dua apa ya? Caption itu artinya nama nama objeknya itu bisa kita tulis sembarang gitu ya. Sampai di sini ada yang tanyakan nggak? Bingung nggak? Bingung. Jadi titik A-nya di mana titik A-nya itu aslinya? A. 0,0. Iya, tahu kan 0,0 kan di soal memang. Enggak, maksudnya letak posisinya apakah pada bidang H, bidang V, bidang D, atau pada sumbu X, atau pada sumbu Y, atau pada sumbu Z? Sumbu Z. Tepatnya ya Z-nya ya di 003, ya kan? Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah, sekarang yang nomor 2. Kita jadikan satu gambar aja biar gampang. Nomor 2 itu mirip-mirip tuh. 1, 2, 3 itu sebenarnya mirip-mirip ya. Lompat aja nomor 4. Titik D 350. Titik D-nya 350. Hmm? Oh ya D. A1 yang mana? Yang tadi yang A tadi nggak perlu ada proyeksi ya, garis proyeksi nggak perlu ya, karena kan pada sumbu. Nah, titik D sekarang 3505. A1 D1 di mana? 350, betul. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. D1. Kita angkanya nggak sampai ratusan, puluhan enggak kayaknya. Sampai ya puluhan paling 11 nanti koordinatnya 12. Yang masih bisa pakai GeoGebra. Misalkan tentukan proyeksi dari titik 100, 500, 700 gitu. Nah, itu D1, D2 sekarang. D2. Nah, dari D1 sendiri sebenarnya bisa kita tarik tegak lurus ya. D1 tarik tegak lurus terhadap sumbu X pakai perpendicular line ya. Kalau yang bahasa Indonesia berarti garis tegak lurus ya. Enggak, mungkin ada yang geogebranya pakai bahasa Indonesia. Oh, Hmm. Kalau saya biasa pakai bahasa Arab biasanya. Sekarang ini. Loh, kok tombolnya pindah ke kanan semua? Pak, Heh, ini yang website Klinik ini heeh. dosnya nggak semuanya ada ya. Iya, terbatas. Nah, kita belum ke situ ya. Nanti
Kita lanjut dulu yang di Zoom ya. Loh, kok hilang? Kok saya jadi bingung sendiri? Bapak gimana sih? Kita mau saya pakai Belandaan enggak? D1, D2, sorry, tadi mau garis ini ya. Nah, ini garis putus-putus nih ke atas. Tegak lurus. Nah, ini nanti akan jadi garis proyeksi ya nanti ya. Kita gambar dulu. Nah, D2-nya di mana D2-nya? Tadi ada yang sudah jawab tadi berapa? D2-nya 3,0,0. 3,0,0 ya. Berarti di titik ini ya. Pakai intersect kita perpotongan. Nah, ini titiknya 3,0,0 alias titik D2. Titik D3-nya gimana titik D3-nya? Nah, titik D3-nya dari D1 kita tarik ke kiri, gitu kan, tegak lurus, ketemunya titik ini. Ini mungkin nama A, nanti kita sembunyikan huruf A-nya biar gak bingung. Nah, kemudian dari titik A1, ya ini titik yang baru itu, yang pada sumbu Y yang bawah itu, kita pakai lingkaran. Nah, ketemunya nanti di sini. Ya, ya kan? Ini adalah titik D3. D3. Nah, sekarang kita sembunyikan yang tidak diperlukan. Klik kanan, objeknya di klik. Nah, ini juga sama nih. Kemudian kita hubungkan pakai garis putus-putus, pakai segmen. D2 ke D1, D1 ke sini, ya kan? Nah, untuk yang seperempat lingkaran pakai eh, circular arc ini ya. Nah, tapi dibikin putus-putus, putus nyambung, putus nyambung. Nah, jadi yang tidak diperlukan disembunyikan saja. Nanti kalau pas UTS ngoreksinya gampang. Tinggal saya ubah-ubah aja deh satunya. Eh, nah, kalau titik lainnya nggak ngikut, berarti jawabannya salah. Kadang-kala ada yang bikin langsung klik D2, D3 gitu ya. Nah, ini waktu saya gerakkan dia nggak ngikut tuh. Nah, berarti salah caranya. Skornya 0. Hmm, iya, supaya ikut bergerak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Wah, berarti untuk langkah pertamanya bikin D1 ya? Ya, bisa. Atau mau D2 juga bisa untuk kasus ini ya. Atau D3 juga bisa. Yang duluan maksud mau D1 juga betul. Itu kan sumbu X, sumbu Y. Berarti sumbu Z-nya pasti 0. Nah, berarti 350. Kalau mau D2, nah kalau D2 itu kan antara sumbu X dengan sumbu Z. Berarti Y-nya pasti 0. Tinggal ganti tengahnya 0 gitu aja. Angka lainnya tetap.
Ada pertanyaan? Nah, kita coba sekarang yang soal yang lainnya. Hmm? Mau nanya Pak, yang Hmm. perpendicular line itu gimana sih Pak? Caranya kita nggak bisa. Saya klik apa titiknya nggak bisa. Oh, gini caranya. Saya ulangi ya. Misalnya ada titik satu nih di sini. Oh, belum. Pertama baca doa dulu. Supaya nggak salah klik. Kemudian, sudah nih titiknya nih ya. Kemudian saya ingin membuat garis tegak lurus dari titik ini ke atas ini kan maunya kan. Nah, nah, kalian klik perpendikularnya ini. Ya, kalau bingung ini kadang-kadang kan ada di paralel ya. Nah, pilih yang perpendikular line. Petunjuknya mudah, tinggal arahkan kursor ke sini kan ada kelihatan tuh. Pilih perpendicular line dan titik gitu ya. Boleh bolak-balik sebenarnya. Titik dulu boleh, garis dulu. Nah, setelah kamu klik, klik dulu untuk titik yang akan dibikin tegak lurusnya. Nah, kelihatan ya berubah ya. Nah, baru klik garis yang akan mana yang tegak lurus? Oh, ke atas. Tinggal klik garis sumbu X-nya. Sekarang yang sumbunya yang bawah. Klik dulu sama garis di sini, baru klik garis di sini. Nah, gitu ya. Tapi saya bikin titik baru. Oh, berarti nggak pas. Kalau bikin titik baru itu dari awal ya maksudnya. Kita kan saya apa titik saya titik yang tadi itu yang baru yang awal. Nah, coba di-share screen. Kita biar tahu bersama. Jadi kesalahannya mungkin bisa ada yang lain juga sama. Udah, ya itu udah benar. Titiknya dulu. Hmm, bisa gitu. Nah, bisa. Mau ada-ada ini kayaknya. Mau share screen dia Pak. Hah? Mau share screen. Ya. Tadi itu mungkin pada saat ngeklik sumbu X-nya itu nggak pas di sumbu X kursornya itu. Kayaknya itu miring mungkin ya, mungkin. Jadinya muncul titik baru. Pak biar jadi titik-titik gimana? Nah, itu jadi dari titik-titik ya. Ini saya hapus dulu punya saya. Pilihnya segmen garis. Yang ini segmen. Pak belum saya share Pak. Hah? Belum saya share. Belum chatting, Pak. Oh iya, untung belum jauh. Ulangi dari awal nanti saya. Nah, pilihnya yang segmen garis. Sudah? Nah, antara titik D1 dan D2 saya hubungkan. Defaultnya itu di sini nanti pilihnya. Ya, pilihnya garis putus-putus. Mau yang sering putus, terus sering nyambung. Ada putusnya bentar-bentar-bentar. Yaudah kita putus, besok balik lagi gitu. Atau yang mana? Eh, nah sekarang yang titik apa? Yang E ya? Coba yang E. Yang E itu 305.
Oh, gampang lah 305. Yang nomor 7 aja, yang G. G673. Nah, coba kita dari G3 dulu ya. G3. Kan dari tadi kan G1. Coba dari yang lain, G3. Kalau G3 berarti titiknya apa? Berapa? 0,7,3. Betul. Y-nya 7. Y-nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Z-nya 3. Sini ya. Ini adalah G7. G3 ya. Nah, sekarang apa yang mau kita lukis? G1 apa G2? G1 atau G2 dulu? Kayaknya gampang G2 kayaknya. G2 berapa titiknya? Yang jelas dari G3 itu bis tegak lurus kita gambar dulu nih, tegak lurus. Ya, ya kan? Berapa tadi? 603. Hmm. 603 berarti satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya. G1 sekarang, G1 yang mana G1? G1 670 ya. Kalau dari gambar ini bisa langsung sih sebenarnya. Tuh, ini dari G2 tegak lurus ke bawah, gitu kan? Kemudian dari G3 tadi bisa kita buat lingkaran. Ya, titik potongnya yang bawah. Kemudian kita gambar tegak lurus. Prosesnya harus kita pahami nih. Kelihatannya gambarnya rumit, tapi ternyata jadinya bagus. Apalagi nanti kalau kalian melukis bidang irisan, wah itu kayaknya garisnya banyak banget. Tapi setelah jadi bagus gambarnya. Nah, ketemunya di situ ini adalah G1.
Nah, yang lain kita sembunyikan. Klik kanan, show objek, sembunyikan, sembunyikan. Baru kita kasih garis putus-putus. Pak, Hmm, dananya pakai tombol apa tadi, Pak? tombol yang ini. Kita with enter tombol. Hmm. Oh, Circle with center. Jadi itu membuat lingkaran melalui dua titik, yaitu titik pusat dan titik pada lingkaran. Nah, untuk seperempat lingkarannya pakai ini, circular arc. Kalau circular sektor tuh artinya ada sektor, ada daerah gitu ya. Jadi ada arsiran nanti, ada gambarnya. Nah, kalau pakai ini ya ada arsiran yang ini. Tapi bukan ini yang kita gambar. Kita hanya butuh kerangkanya saja. Dibikin putus-putus. Nah, kalau kita gerakkan G3-nya, nah dia akan ikut bergerak ya. Coba akan gerakkan. Karena kita gambarnya dari G3 dulu. Berarti G3 bisa kita gerakkan. Sampai sini ada yang tanyakan nggak kira-kira? Udah ya? Coba dicoba dulu. Ada yang gambarnya pakai GeoGebra Classroom nggak ini? Kita sampai jam berapa sih, Dan? 16.40 udah selesai, Pak. Oh, udah. Oh, iya. Nggak terasa ya, Pak? Iya. Pak, Hmm. jadi gimana kalau titiknya ditarik yang kelengkungannya ikut, Pak? Ya memang ikut lengkung. Ya, enggak ya? Nah, berarti ada yang salah. Itu ya, Pak. Tuh. Dia akan ikut harusnya. Dan yang antara G3, G2 itu harus tegak lurus terhadap sumbu Z. G2, G1 juga harus tegak lurus terhadap sumbu Z, dan seterusnya. Jadi yang bergerak itu biasanya titik yang pertama kita buat. Saya kan buatnya G3. Kalau ada yang buatnya dari G1, mungkin G1 yang bisa digerakkan. Yang lainnya akan ikut. Jadi saya nanti akan lihat mana yang dibuat lebih dahulu. Biasanya warna biru ya. Nah, kalau dalam ini kan G3, G2-nya yang kedua dia hanya bisa kanan kiri. Ada pertanyaan kira-kira? Cukup ya? Yang lain, warnanya. File-file latihannya silakan disimpan sendiri ya di masing-masing ya. Kalau mau disimpan. Oh iya. Oke.
yang simpan di komputer itu ya nanti jangan pindah-pindah tempat. Kalau di situ terus. Atau kalau kalian punya akun GeoGebra ya simpan di GeoGebra sendiri masing-masing. Jadi kita masih belum pakai GeoGebra Classroom ya. Tadi itu masih nyoba login dulu. Kayaknya nanti pas ujian pakai GeoGebra Classroom aja biar enak ya. Apa Pak? Pakai GeoGebra Classroom Ya, untuk tes oke. UTS UAS. Tes. Tapi sebelumnya kita harus pakai dulu, jangan tiba-tiba pakai itu kan nanti nggak bisa. Oke. Pak, selain titik awal tuh bisa di samping apa kamu sendiri doang, tapi titik yang awalnya nggak ikut juga ya. Jadi dia doang gitu. Loh, gimana gimana? Misalnya kamu bikin titik awalnya apa? G berapa? G3. Terus? Gue ikut gerak. Ya, Jadi juga nggak ikut gerak. iya betul. Karena kamu G3 dulu tadi. Ini nggak bisa pakai AI ya, cari jawabannya ya. Ya Nggak Pak. akan bisa. Kayaknya geometri deskriptif pernah ada materinya di sini. Mana ya? Jadi kalian bisa pakai GeoGebra Math Resource itu ya bukan untuk mata kuliah ini aja ya. Pakai ini untuk mencari media untuk pembelajaran tertentu. Nah, ini yang tadi bikin peraga pecahan siapa? Nah, ini pakai kayak gini tuh. Oh, bikin peraga yang itunya, alatnya.
Sebenarnya geometri lukis atau deskriptif geometri itu masih dipelajari di negara-negara Eropa beberapa, sama di Indonesia kita doang. Makanya kita pilihan, nggak bukan yang wajib. Nah, itu mungkin bisa dilihat ini ada Munge Projection. Apa namanya si Munge ini ya? Munge. Mana Munge Projection awal ini? Ya, mungkin ada pertanyaan? Gak ada ya? Kalau gak ada, kita ketemu minggu depan. Ini masih share screen ya? Iya, masuk. Kita Untung saya nggak buka TikTok di sini.